Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bisnis startup yang berhubungan dengan jalur distribusi. Nah, namanya Kios On. Nah, sudah hadir bersama saya ada Bro Andrew, di rootnya dari Kios On. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Halo, Bro Andrew, apa kabar? Halo. Wah, thank you Salam nih. kenal. Salam kenal. Oke, Bro, mungkin boleh ngobrol-ngobrol nih, ya kan? Nah, Kios On ini apa nih Kios On ini? Dan apa nih problem yang bisa di-solve nih? Jadi sebenarnya Kios On itu adalah platform berbasis gudang. Mudahnya kita platform berbasis gudang, kita itu ngebantu mendistribusikan barang Iya. ke tier 2 dan tier 3. Nah, apa nih tier 2 dan tier 3? Mungkin boleh dilanjut. Ya, jadi tier 2, tier 3 itu sebutan kayak kota besar kan Jakarta tier 1 lah kita sebutnya, Surabaya, Semarang itu tier 1. Nah, tier 2, tier 3 itu adalah seperti kabupaten. Kabupaten. Iya. Kalau tier 3-nya ya desa gitu Desa. kan, yang benar-benar memang di sana orang kesulitan lah karena secara scaling itu nggak masuk kalau misalkan satu brand untuk buka gudang hanya khusus untuk area sana, terlalu kecil. Iya. Jadi menjawab problem yang ada untuk distribusi ya. Untuk distribusi. Jadi basically kita ngebantu para brand-brand ini nih untuk mendistribusikan barang mereka sampai ke tier 3. Di luar itu kita juga ngebantu para UMKM nih, kan sekarang lagi ramai banget nih untuk berjualan secara online ya, terutama sejak COVID. Jadi mereka bisa taruh barang di tempat kita, itu free. Kemudian kita hanya cas ketika mereka ada jualan aja. Wow. Jadi benar-benar kita Konsinyasi anggapnya gitu ya? bukan konsumen, titip lah ya, titip. Iya, titip. Titip, jadi mereka boleh pakai kita punya warehouse management system, dikelola sama kita juga. Jadi gudang, manpower itu di-provide sama kita semua. Jadi benar-benar mereka itu hanya fokus untuk jualan aja. Gimana mereka promosi, gimana mereka bikin produk baru, sedangkan operation ada di kita. Oh gitu. Nah, ini ada berapa banyak nih Kios On misalnya di Indonesia kan? Di Indonesia. Di Indonesia. Sekarang ini sih kita ada 39 gudang. 39 gudang. Saat ini kita ada 39 gudang. Mungkin by next year kita akan sekitar 500 gudang. 500 gudang. 500 gudang. Nah, ini berarti bisa digunakan oleh UMKM atau di sekitar gudang tersebut ya? Itu Iya, bisa betul. dibilang gitu ya? Nah, apa yang menjadi kegelisahan nih bisa muncul Kios On? Pasti kan sebuah ini pasti ada kegelisahan ya gitu ya. Kegelisahan ya. Sebenarnya sih basically gini ya, ketika kita bicara, misalkan saya sebagai brand mau jualan, saya punya concern point biasanya pastinya di modal. Semua kan kalau ditanya nih, Betul. 99% saya rasa UMKM juga ditanya, kalian mau dibantunya apa? Duit. Tapi, nah duit ini mau buat apa gitu kan? Iya. Biasanya buat promotion, Yes. kemudian buat distribution. Yang Buat biasanya promotion dan distribution, iya. cost paling tinggi adalah di promotion sama distribution. Betul. Tapi betul. karena kita sendiri punya warehouse bank yang banyak, kita punya warehouse bank sekitar 13.800 warehouse bank. Warehouse bank ini apa sih? Warehouse bank itu jadi ada gudang-gudang yang memang non aktif lah, yang kita akan mau aktifkan. Jadi 13.000 itu 13.800 di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Cuman memang saat ini kita baru ada 39 tadi. Oke. Nah, dari situ kita lihat nih, kalau teman-teman di UMKM, problem tadi kan cost itu paling tinggi di distribusi sama Distribusi ya, promotion. Iya, betul. Yang kita bisa bantu adalah dari sisi distribusi. Yang tadi, mereka taruh barang, nggak perlu bayar sewa. Wah. Itu utama. Jadi kalau biasanya nih harus sewa ruko, atau kalau misalkan mau buka cabang nih Iya. ke Surabaya, satu harus sewa ruko, dua Iya, harus ada orang kepercayaan, ketiga Iya. habis itu dimakan kan, gitu kan? Iya. Jadi ya kita mengavoid untuk kita mengebantu para brand. Jadi anggapannya barang mereka itu dikelola sama profesional. Wow. Jadi mereka tinggal kirim ke kita. Kalau mereka butuh
tenaga sales untuk kita canvas juga kita bisa bantu Bisa untuk juga? sampai canvas gitu. Wow, jadi outsource ngebantuin semua ya jadinya. Iya. Nah, produk-produknya ini apa aja nih yang dilayani di dalam gudang itu? Sebenarnya sih mostly produk e-commerce dan produk FMCG lah ya. Oh, FMCG. Iya, memang saat ini kita fokusnya lebih ke arah yang dry. Jadi ya misalkan baju, elektronik, home living, kemudian ya makanan tapi yang dry semua. Mantap nih. Kita belum, mungkin next year kita akan lari ke frozen. Oh lah, iya. Ya, lari next ke year. frozen. Saat ini memang fokusnya masih yang di dry dulu. Iya. Ini sebenarnya mulai sejak kapan sih untuk kios on ini? Sebenarnya Kioson itu sih udah lama ya. Udah lama Kita ya? kan juga udah Iya. TBK, cuman TBK kalau untuk lah. lari ke platform gudang itu kita baru start baru tahun ini. Oh, oke. Nah, tadi saat ini bermulainya di daerah mana dulu? Jawa dulu atau Jawa dulu. Jawa dulu ya? Saat ini kita adanya mostly di Jawa. Jadi kalau untuk Medan kita lagi setup, Makassar juga lagi setup, kemudian ada di Mataram sama Bali. Oh, oke. Nah, untuk penggunaan tadi kan ada sistemnya ya, untuk warehouse management dan lain-lain ya. Nah, itu semua nanti si UMKM ini bisa lihat untuk penjualan dan lain-lain atau gimana tuh? Iya, jadi di WMS itu sebenarnya sudah, WMS itu kan mungkin biar nggak roaming ya, WMS itu Warehouse Management System. Warehouse management Ya, system. sistem oke. manajemen inventory lah bahasa Oke. Indonesianya. Jadi di sana mereka tuh bisa ngeliat secara real time stok mereka saat ini tuh berapa. Dan sistem ini sudah terintegrasi dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Iya. sampai e-commerce platform seperti WooCommerce ataupun Shopify. Wow. Gitu. Dari kita sendiri juga kita membantu mereka dengan menyediakan website secara gratis. Dibantuin juga website secara gratis Secara ya? gratis. Kita juga sudah terkoneksi dengan TikTok Shop. Juga TikTok Shop juga? Iya. Wow. Jadi bisa saya punya jualan jaket, misalnya contoh ya, jualan jaket terus kerjasama nih. Nah, itu sistemnya nanti bagi hasil. Maksudnya yang tadi ya? Ya, kalau ada penjualan kita baru cas. Baru cas. Baru cas. Nah. Jadi benar-benar ya anggapannya jangan sampai, misalkan nih kalau kita mulai bisnis kan kita itu harus ada bayar manusianya dulu nih. Iya. Kita harus punya tempat, Iya. kita ada manusianya. Iya. Nah, ini kan kita sebutnya fixed cost lah kalau dalam bisnis. Iya, betul. Jadi dengan kita itu merubah fixed cost menjadi variable cost. Fixed cost jadi variable cost. Iya, jadi setiap ada penjualan ya baru keluar biaya. Kalau nggak ada penjualan ya nggak keluar biaya apapun gitu. Iya. Nih zaman sekarang kan banyak juga yang kalau di UMKM banyak juga reseller konsepnya. Iya kan, reseller. Nah, apa related ini sama ini nih? Ada benang merahnya nggak sih kalau sama reseller ini? Sama reseller, mungkin kalau reseller itu gini ya, akan agak beda antara reseller sama dropshipper. Iya. Kalau reseller itu technically sebenarnya adalah ya mereka pedagang juga. Pedagang juga yang bantuin ini, anggapnya gitu ya? Reseller kan mereka tuh stok. Mereka tetap beli dulu, mereka beli, kemudian mereka stok taruh di gudang, baru mereka berjualan. Iya. Iya kan? Gitu. Sama aja kalau misalkan kayak kalau kita bicara orang Mangga 2 nih. Iya. Kan pada ngomong, oh orang Mangga 2 tuh beli barang di Tanah Abang gitu kan. Jadi sebenarnya orang Mangga 2 reseller. Nggak semuanya begitu sih. Nggak Tapi semua gitu, maksudnya tapi kan konsepnya identik gitu ya? Ya, karena Tanah Abang grosir, Mangga 2 retail kan gitu konsepnya. Iya. Nah, tapi kalau bedanya sama tadi kios on, nah ini malah Kita ya dibantu sebenarnya semuanya. ngebantu si reseller ini aja. Ngebantu resellernya. Ngebantu reseller. Jadi kalau ketika mereka mau mulai bisnis, mereka dengan modal pas-pasan, mereka bisa masuk ke kita, ataupun ketika mereka mau ekspansi, mereka nggak butuh modal yang sangat besar untuk kayak tadi sewa ruko, harus provide orang, sedangkan bisnis belum tentu running kan. Ada batasan-batasan nggak sih gudangnya berapa luas yang bisa dipakai gitu? Misalnya barangnya banyak gitu, gimana tuh? Depends ya, depends. Karena kan kita tadi gudang kita tuh sebenarnya banyak. Jadi kalau saat ini rata-rata gudang kita memang bisa dibilang hub kecil lah. Gudangnya Hub antara kecil, 200 sampai 300 meter persegi. Lumayan luas itu ya. Kalau di Jawa Timur itu jauh lebih besar. Jawa Timur bisa sampai 700 sampai 800 meter persegi, ada yang sampai 1.500. Iya. Kalau di luar daerah yang gede. Oh, di luar daerah ini. Iya. Dan ketika bisa kerjasama dengan kios on ini, berarti bisa tersebar di mana-mana aja ya. Iya. Kita tinggal taruh barang di sini, taruh barang di sini, taruh barang di sini, nanti Betul. sistem inventory-nya tadi ada ya. Wah, mantep dong. Jadi makin
bisa kata produknya makin dikenal dan orang mudah untuk belinya ya. Ya, karena konsepnya kan sekarang kalau lagi ngetrennya sebutannya direct to consumer. Wah. Jadi iya, potong jalur distribusi kan. Iya. Makanya blockchain. Iya. jadi konsepnya karena menghilangkan si middleman kan. Konsep yang sekarang dari consumer. Nah, jadi otomatis barang itu harus ada di dekat customer kita. Ini Kios On menjawab kebutuhan tersebut. Ya. Wah. Kalau dulu kan ya itu dia harus buka cabang, kalau kayak toko dia harus buka cabang gitu kan. Yes. Ataupun kalau brand ya dia titip dengan distributor paling dekat sama sana. Wow. Nah, bicara ke depannya nih apa nih yang akan dikembangkan oleh Kios On ini? Saat ini sih kita masih fokus sama pengembangan gudang-gudang tadilah. Kita kan PR-nya masih banyak nih. Comparing antara gudang aktif dengan gudang yang tidak aktif. Jadi kita masih fokus di sana, kita beresin infrastruktur, kita sekalian juga improvement kita punya sistem. Ada kriterianya nggak sih kalau yang mau kerjasama sama Kios On ini? Harus apa? Harus UMKM? Apa? Harus UMKM ya? Enggak sih, semuanya bisa. Semuanya bisa ya. Asal ya itu, tadi kita punya saat ini gudang kita hanya bisa cover untuk yang dry. Kalau kosmetik itu masih di gudang-gudang tertentu, karena kan ada Bisa ini juga ya. Kosmetik kan ada standar temperatur tertentu. Dan pastinya ya harus inilah ya, harus ada izinnya lah. Harus ada izinnya. Harus ada izinnya. Iya, jadi barang-barang non BPOM ya nggak bisa lah. Oh iya. Kecuali baju apa ya gitu kan. Ya baju pun kalau kayak baju anak-anak kan ada SNI-nya. Oh harus ada SNI. Iya. Yes, Baju bayi sampai umur 5 tahun kalau nggak salah ya masih SNI kan wajib. Nah, tadi kan UMKM. Apakah ini juga kedepannya bisa juga produk luar negeri masuk sini juga? Sebenarnya bisa aja, dan memang saat ini sih ada beberapa produk dari luar negeri, tapi produknya masih produk skincare. Oh, produk skincare. Produk skincare. Sisanya ya reseller lah, bukan reseller, mungkin importir ya. Sebutannya importir barang-barang home living. Dan jadi ini membuka kesempatan kerjasama terus ya, membuka kesempatan untuk ya, tapi tetap kita sebenarnya fokusnya lebih ke arah untuk si brand lokal ketimbang untuk yang barang-barang import ya. Brand lokal, tapi tadi ya kayak baju yang dry, seperti yang dry, kedepannya Frozen lebih ke arah untuk makanan ya. Nah, ini tadi kan ada namanya tipe-tipenya ya, ada gudang pintar tadi seperti ngobrol juga. Nah, apa nih gudang pintar? Jadi di Kios On itu kan kita punya 2 anak perusahaan. Satu adalah sebutannya retail kita, yang kedua gudang pintar. Retail kita itu yang segala sesuatu bisnis yang terkait dengan retail. Tadi untuk masalah distribusi. Jadi kita mendistribusikan, anggapannya kita itu sebagai perpanjangan tangan prinsipal, kita membantu mendistribusikan barang-barang sampai ke warung. Itu semua dihandle oleh retail kita. Oke. Kalau gudang pintar lebih ke arah yang tadi, orang yang mau berjualan di online shop, ataupun mereka yang sudah mempunyai platform e-commerce sendiri, pengen berjualan, pengen ekspansi, pengen semakin dekat sama customer, itu yang join sama kita. Jadi platform gudang pintar inilah yang terkoneksi dengan semua marketplace sama e-commerce. Wow. Nah, mungkin kan yang nonton juga banyak nih pelaku bisnis juga, UMKM. Mungkin boleh sharing tips sukses nih biar UMKM biar sukses ala Kios On. Sebenarnya sih kalau bicara mungkin ya, kalau mungkin kurang cocok kali ya dari Kios On, tapi dari teman-teman UMKM yang udah lumayan growing. Intinya sih ketika mereka membuat produk itu harus ada research-nya dulu. Jangan based on sama feeling. Atau wah, ini gue keluarin produk ini pasti bagus. Nggak seperti itu. Tapi lihat marketnya itu seperti apa, kompetitornya seperti apa, ini barang substitusi atau ini barang inovasi, atau ini memang barang ini udah jalan di luar tapi belum jalan di sini. Jadi balik lagi, penentuan pembuatan produk itu penting. Yang kedua ya semuanya tergantung dari promotion. Semua tergantung dari promotion. Semua tergantung dari promotion. Produk itu ya semua orang kan bilang kalau produk itu kayak tadi kan, sebenarnya ini kenapa sih Kios On ada pain point apa yang mau di solve gitu kan? Sama lah, semua produk harus ada pain point yang mau di solve. Betul. Ya contoh obat jerawat ya. Kan ada pain pointnya kan. Karena ada jerawat, kok obat jerawat coba ini nggak cocok semua. Kita keluarin yang natural. Contoh kayak gitu kan. Iya. Seperti itulah. Jadi ujung-ujungnya ya apa yang mau di solve dari produk yang kita keluarin. Itu aja.
Wow, mantap. Thank you so much nih Bro Andrew udah sharing tentang Kios On. Sukses buat Kios On. Sama-sama. Buat membantu roda ekonomi Indonesia. Amin. Semakin sukses. Nah, teman-teman, demikian usai pula bincang-bincang saya bersama Andrew dari direktur dari Kios On. Bila teman-teman tertarik nih untuk bergabung atau ingin memasarkan ya kerjasama dengan Kios On, langsung aja nih kontak di sini ya. Ada IG-nya, kemudian juga langsung bisa hubungi Kios On. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe Rahasia Investasi Sukses. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.